Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dita Aldila Krisma selaku dosen pengampu mata kuliah statistik berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Euclid, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul makalah Analisis Deskriptif Nilai Penilaian Tengah Semester Kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Irka Lestari, kemudian ada saya sendiri, yaitu Isnaini Nurbaiti, kemudian ada Mas Dimas Dwi Putra Alamsyah, dan yang terakhir ada Mbak Anissa Rahayu. Nah, di sini kami memiliki 3 pokok pembahasan, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk yang pertama, yaitu pendahuluan, akan disampaikan oleh Saudari Anissa Rahayu. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang dimana isinya matematika sebagai salah satu ilmu dasar sangat penting dalam mempercepat penguasaan ilmu teknologi, karena matematika merupakan sarana berpikir logis, sistematis, dan kritis. Ada beberapa alasan mengapa siswa perlu untuk belajar matematika, yaitu salah satunya pelajaran matematika dapat dikatakan sebagai kegiatan di mana siswa belajar untuk menemukan pemecahan masalah. Nah, selaras dengan era digital saat ini, membuat guru tidak lagi mencari nilai rata-rata pada pelajaran matematika secara manual, tetapi juga bisa menggunakan teknologi yang ada saat ini. Tidak hanya seorang guru, namun seluruh masyarakat Indonesia dituntut untuk menguasai perkembangan digital saat ini. Salah satu contohnya dalam pendidikan yaitu menghitung dan menganalisis hasil belajar matematika siswa kelas 9 menggunakan program R. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis permasalahan terkait variabel yang diangkat, populasi dan sampel dari variabel, analisis ukuran permutasi data dari variabel, analisis ukuran letak data dari variabel, analisis ukuran penyebaran pada data dari variabel, hasil diagram yang terbentuk dari data dari variabel, dan yang terakhir perhitungan ukuran permutasi dengan menggunakan program R. Yang ketiga yaitu tujuan, yaitu untuk menganalisis permasalahan terkait variabel yang diangkat, populasi dan sampel data dari variabel, ukuran permutasi data nilai yang terdiri dari rata-rata, median, dan modus, ukuran letak data nilai, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, serta desil dan persentil. Ukuran penyebaran data nilai pada penilaian tengah semester, yaitu ada jangkauan, rata deviasi, variansi, dan standar deviasi. Hasil analisis diagram dan grafik data nilai tanpa dan dengan menggunakan program R. Yang terakhir, ukuran permusatan dan ukuran penyebaran nilai menggunakan program R. Yang keempat yaitu manfaat, untuk menambah pengetahuan kita tentang analisis perhitungan dalam statistika deskriptif dan cara mengaplikasikannya ke dalam program R. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Rahayu atas pemaparannya. Kemudian kita beranjak pada pembahasan. Untuk pembahasan pertama mengenai data nilai PTS, analisis permasalahan yang diangkat, populasi dan sampel, akan disampaikan oleh Saudara Dimas Dwi Putra Alamsyah. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih.
Next. Nah, di sini sebelumnya ada tabel. Nah, tabel tersebut adalah data asli yang kami dapatkan dari SMP Negeri 3 Munthilan, yaitu data penilaian tengah semester dari kelas 9E. Kemudian di sini terdapat tabel A, data kelompok nilai PTS kelas 9E. Di sini ini merupakan penjabaran, yaitu di mana ini adalah distribusi kelompok dari data yang kami dapatkan. Di sini tertera bahwa ada nilai dan frekuensi. Untuk di sini nilai 20 sampai 29, frekuensinya ada 1, kemudian 30 sampai 39 ada 8, 40 sampai 49 ada 5, 50 sampai 59 ada 4, 60 sampai 69 ada 2, 70 sampai 79 ada 8, 80 sampai 89 ada 4. Kemudian jumlah totalnya ada 32. Bisa dilanjut, Mbak. Stop. Nah, di sini ada tabel B, di mana tabel ini merupakan tabel dari data nilai PTS kelas 9 tadi, kelas 9E tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini merupakan data tabel namun dalam bentuk tabel distribusi tunggal. Di sini memiliki nilai yang sama, yaitu jika dijumlahkan frekuensinya ada 32. Next, Mbak. Nah, untuk sumbernya kami mengambil sumber dari SMP Negeri 3 Munthilan, yaitu data nilai penilaian tengah semester kelas 9E tahun pelajaran 2022-2023. Data di atas merupakan data nilai penilaian tengah semester kelas 9E mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Munthilan pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, kemudian di sini ada analisis permasalahan terkait variabel yang diangkat. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa data nilai tertinggi di kelas 9E yaitu 88 dan memiliki nilai terendah di kelas 9E yaitu 26. Kemudian di 3.2 populasi dan sampel. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dapat juga diartikan bahwa populasi merupakan keseluruhan komponen dari orang-orang atau peristiwa yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Kemudian sampel merupakan bagian dari komponen dalam populasi yang dipilih untuk dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Dalam data yang kami ambil itu populasinya adalah populasi dari data yang kami ambil adalah di sini nilai matematika penilaian tengah semester di kelas 9 SMP Negeri 3 Munthilan. Kemudian data sampelnya nilai penilaian tengah semester di kelas 9E mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Munthilan pada tahun ajaran 2022-2023. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas Dwi Putra Alamsyah atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan kedua mengenai analisis ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran yang akan disampaikan oleh Saudari Irka Lestari. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan layarnya. Untuk yang pertama yaitu pada poin 4.2
yaitu analisis ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama kita menghitung min atau rata-rata. Rata-rata tersebut dapat kita hitung dengan cara membagi jumlah nilai data oleh banyaknya data. Nah, rata-rata ini disimbolkan dengan X bar. Lalu untuk rumusnya sendiri di sini yaitu X bar sama dengan sigma XI per N atau X bar sama dengan sigma dari XI dikalikan NI per N. Nah, dengan jumlah XI sendiri yaitu nilai data ke I, NI itu merupakan frekuensi data ke I, dan N sendiri merupakan jumlah data. Nah, untuk min dari data kelompok sendiri rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma dari XI dikalikan FI per sigma F. Nah, dengan XI sendiri yaitu nilai tengah dari data ke I, FI merupakan frekuensi data ke I, dan F sendiri merupakan frekuensi. Nah, di sini kita akan menghitung min dari nilai penilaian tengah semester kelas 9E pada tahun 2022-2023. Kita masukkan ke rumus, yaitu X bar sama dengan sigma XI dikalikan NI per sigma NI. Nah, dari data-data di atas kita masukkan data-datanya. Selanjutnya kita bagi banyaknya data, yaitu ada 32 data. Kita peroleh jumlahnya 1804 per 32 menghasilkan 56,375. Jadi diperoleh nilai rata-rata data nilai penilaian tengah semester kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan tahun ajaran 2022-2023 yaitu 56,375. Nah, selanjutnya kita akan menghitung median, yaitu nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan. Di sini untuk median data tunggal, jika datanya genap, maka rumusnya disimbolkan dengan ME sama dengan X setengah dikalikan N plus 1. Dan jika datanya ganjil, maka ME-nya sama dengan setengah dalam kurung X setengah N min X setengah N plus 1. Dengan N sendiri merupakan jumlah data. Selanjutnya untuk median data kelompok. Di sini rumusnya yaitu ME sama dengan B kecil plus P dikalikan setengah N min F besar per F kecil. Nah, dengan B kecil sendiri itu merupakan batas bawah, P merupakan panjang kelas, N banyaknya data, F besar di sini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil merupakan frekuensi kelas median. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh, kita hitung untuk median dari penilaian tengah semester kelas 9E, kita urutkan, setelah itu kita masukkan pada rumus ME sama dengan X setengah N plus 1. Nah, kita masukkan N-nya 32 ditambah 1, jadinya X dari setengah dikalikan 33, X 16,5. Nah, dari data yang sudah diurutkan tersebut, diperoleh nilai dari X 16,5 yaitu 55. Selanjutnya kita akan mencari modus. Modus disimbolkan dengan MO, dan modus sendiri merupakan nilai dari beberapa data yang frekuensinya paling tinggi. Nah, untuk rumusnya yaitu MO sama dengan B kecil plus P dikalikan D1 per D1 plus D2. B kecil di sini merupakan batas bawah, P merupakan panjang kelas, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Selanjutnya, Mbak. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dengan data nilai PTS kelas 9E tahun ajaran 2022-2023, berdasarkan tabel B, bisa di next, Mbak.
Nah, berdasarkan urutan data tabel di atas, bisa dilihat dengan frekuensi tertinggi yaitu pada nilai 73. Selanjutnya untuk poin 5.2, analisis ukuran letak data. Nah, untuk yang pertama ada kuartil. Kuartil merupakan nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Nah, untuk kuartil yang pertama atau kuartil bawah disimbolkan dengan Q1 adalah nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75% di bawahnya. Untuk data tunggal sendiri, cara menentukan Q1-nya yaitu 1/4 dikalikan N plus 1, dengan N merupakan jumlah data. Lalu untuk data kelompok, kita bisa menghitungnya dengan Q1 sama dengan B kecil plus P dikali 1/4 N min F besar per F kecil. Dengan B kecil itu merupakan batas bawah, P-nya merupakan panjang kelas, N banyaknya data, F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, dan F kecil merupakan frekuensi kelas Q1. Untuk data yang kita ambil, maka kita bisa peroleh nilai dari Q1-nya yaitu 1/4 dikalikan 32 plus 1. 1/4 dikali 33 menghasilkan 8,25. Nah, jadi untuk nilai dari Q1 sendiri, yaitu data ke-8 ditambah 0,25, yaitu data ke-9 dikurangi data ke-8. Kita hitung 38 ditambah 0,25 dalam kurung 39 min 38. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu 38,25. Jadi nilai kuartil pertama dari data yang kita ambil yaitu kita peroleh 38,25. Selanjutnya untuk kuartil kedua atau kuartil tengah kita simbolkan dengan Q2. Nah, kuartil kedua ini merupakan nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bagian bawahnya. Untuk data tunggal sendiri, kita bisa menentukannya dengan cara Q2 sama dengan setengah dikalikan N plus 1, dengan N merupakan jumlah data. Selanjutnya untuk data kelompok yaitu dengan cara Q2 sama dengan B kecil plus P dikalikan setengah N min F besar per F kecil. Dengan B kecil ini merupakan batas bawah, P adalah panjang kelas, N banyaknya data, F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2, dan F kecil merupakan frekuensi dari kelas Q2. Nah, berdasarkan data dari penilaian tengah semester kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan, kita bisa tentukan letak dari Q2 terlebih dahulu. Untuk letaknya yaitu setengah dikalikan N plus 1. Kita masukkan nilai N-nya yaitu 32, kita peroleh letaknya pada 16,5. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai dari Q2. Q2-nya itu data ke-16 ditambah 0,5 dikalikan dalam kurung data ke-17 dikurangi data ke-16. Kita masukkan data ke-16-nya 54 ditambah 0,5 dikalikan 56 min 54. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya 55. Jadi nilai kuartil kedua data tersebut yaitu 55. Selanjutnya yang ketiga yaitu kuartil ketiga atau kuartil atas, disimbolkan dengan Q3. Nah, kuartil ketiga ini merupakan nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% di bagian bawahnya. Untuk data tunggal kita peroleh dengan cara Q3 sama dengan 3/4 dikali N plus 1, dengan N merupakan jumlah data. Selanjutnya untuk data kelompok, yaitu dengan Q3 sama dengan B kecil plus P dikalikan 3/4 N min F besar per F kecil. Dengan B kecil ini batas bawah, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyaknya data, F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, dan F kecil merupakan frekuensi kelas Q3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan letak dari Q3 data
penilaian tengah semester kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan. Caranya yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikalikan N plus 1. Kita masukkan nilai N-nya yaitu 32, sehingga kita peroleh letaknya pada 24,75. Nah, untuk nilai Q3-nya yaitu terletak pada data ke-24 ditambah 0,75 dikalikan data ke-25 dikurangi data ke-24. Kita masukkan data-datanya, 73 ditambah 0,75 dikali 73 min 73. Sehingga kita peroleh nilai dari Q3-nya yaitu 73. Selanjutnya yaitu desil atau DS adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Nah, untuk mencari desil sendiri yaitu rumusnya DS sama dengan XI per 10 dikali N plus 1. XI merupakan desil ke I dan N merupakan jumlah data. Untuk mencari desil data kelompok sendiri yaitu DS sama dengan B kecil plus P dikalikan XI per 10N min F besar per F. B kecil merupakan batas bawah, P panjang kelas, XI desil ke I, N jumlah data, F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F kecil merupakan frekuensi kelas desil. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan nilai desil ke I dari data yang kita ambil. Misalkan untuk mencari desil ke 1. Nah, kita cari dulu letak dari desilnya. DS sama dengan XI per 10 dikalikan N plus 1. Kita masukkan nilai N-nya 1 per 10 dikalikan 32 ditambah 1 sama dengan kita peroleh 3,3. Jadi untuk letaknya yaitu pada 3,3. Selanjutnya kita tentukan nilai dari desil pertamanya yaitu sama dengan data ketiga ditambah 0,3 dikalikan data keempat dikurangi data ketiga. Kita masukkan data-datanya, diperoleh 31 ditambah 0,3 dikalikan 32 min 31. Sehingga kita peroleh untuk nilai desil ke satunya yaitu 31,3. Selanjutnya, yaitu ada persentil atau PS, merupakan nilai atau angka yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah disusun dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Nah, untuk mencari persentil data tunggal sendiri, yaitu rumusnya PS sama dengan XI per 100 dikalikan N plus 1. Dengan XI adalah persentil ke I dan N jumlah data. Selanjutnya, untuk data kelompok yaitu PS sama dengan BB kecil plus P dikalikan XI per 100 N min F besar per F kecil. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai persentil data PTS kelas 9E SMP 3 Muntilan. Next, Mbak. Nah, kita masukkan datanya, kita tentukan dulu letaknya dengan memasukkan rumus. Kita masukkan N-nya 32 sehingga kita peroleh letaknya pada 3,3. Selanjutnya kita masukkan data-datanya untuk memperoleh nilai dari persentil tersebut. Nah, kita peroleh nilai persentilnya yaitu 31,3. Next. Selanjutnya yaitu analisis ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran penyebaran yang pertama ada rentang atau range. Untuk di sini disimbolkan dengan J, yaitu sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, dari data yang diperoleh, kita peroleh untuk rentangnya yaitu data tertinggi 88 dikurangi 26 diperoleh 62. Selanjutnya ada rentang antar kuartil atau RAK. Nah, di sini rumusnya yaitu Q3 min Q1. Kita tadi sudah menghitung Q3 dan Q1, maka kita masukkan memperoleh rentangnya yaitu 34,75. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata atau SR. Rumusnya yaitu sigma XI min X bar per N. XI data ke I, X bar merupakan rata-rata, dan N jumlah data. Kita masukkan simpangan rata-rata data kelompok sendiri, yaitu rumusnya SR sama dengan sigma F, XI min X bar per del sigma F. Selanjutnya, Mbak. Next. Nah, dari data yang kita peroleh, kita bisa menghitung nilai dari XI min X bar terlebih dahulu. Selanjutnya kita hitung
XI min X bar kuadrat. Next Mbak ke bawah. Nah, setelah kita hitung data di atas, maka kita bisa menentukan nilai dari SR, yaitu kita peroleh sebanyak 16,921875, atau bisa kita tuliskan 16,922. Selanjutnya yaitu variansi, merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat derajat variansi kelompok. Di sini untuk data tunggalnya S kuadrat sama. Baik, untuk selanjutnya yaitu variansi pada populasi. Nah, untuk data tunggal sendiri disimbolkan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma dari XI min X bar kuadrat per N. Dengan XI merupakan data ke I, X bar merupakan rata-rata, dan N jumlah data. Selanjutnya untuk data kelompok yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma F, XI min X bar kuadrat per sigma F. Next, Mbak. Nah, untuk F sendiri di situ merupakan frekuensi. Selanjutnya, untuk menentukan dari variansi data penilaian tengah semester kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan, yaitu kita masukkan rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dari XI min X bar kuadrat per N min 1. Tadi kita udah hitung nilai dari sigma XI min X bar kuadrat pada tabel di atas, kita peroleh yaitu sebanyak 11.483,5. Kita masukkan nilai N-nya 32, min 1 sama dengan 31. Sehingga kita peroleh variansi dari data tersebut yaitu 370,4355. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku sendiri merupakan akar kuadrat dari variansi. Disimbolkan dengan S sama dengan akar S kuadrat. Dengan S kuadratnya yaitu variansi pada sampel. Selanjutnya, simpangan baku pada populasi disimbolkan dengan sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Nah, berdasarkan data penilaian tengah semester kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan, maka nilai dari simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar S kuadrat. S kuadratnya tadi sudah kita peroleh 370,4355 sehingga menghasilkan 19,2467. Jadi, standar deviasi dari data tersebut atau simpangan baku dari data tersebut yaitu 19,2467. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada Saudari Irka Lestari. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu analisis penyajian data menggunakan grafik dan diagram menggunakan atau tanpa menggunakan program R. Oke. Di sini yang pertama ada hasil analisis data nilai penilaian tengah semester kelas 9E tahun ajaran 2022-2023 tanpa menggunakan program R. Yang pertama adalah ada diagram batang. Next, Mbak. Nah, dapat dilihat hasil dari diagram batang untuk sumbu horizontal yaitu adalah nilai, kemudian pada sumbu vertikal ada frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu ada diagram garis. Dapat dilihat hasilnya. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk sumbu horizontal ada nilai dan sumbu vertikal ada frekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu ada diagram lingkaran. Nah, dapat dilihat pada gambar, gambar tersebut merupakan hasil diagram lingkaran dari data penilaian tengah semester kelas 9E tahun ajaran 2022-2023. Kemudian yang keempat yaitu ada diagram batang dan daun. Nah, kita dapat lihat dari data tersebut dapat dihasilkan diagram batang dan daun. Dapat dilihat yaitu untuk tabel sebelah kanan ada batang dan tabel sebelah kiri ada daun. Next, Mbak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasil analisis data nilai penilaian tengah semester kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan menggunakan program R. Untuk yang pertama ada diagram garis, dapat dilihat dari gambar tersebut.
Nah, kemudian di bawahnya yaitu ada tampilan dari program R-nya. Kemudian selanjutnya ada diagram batang. Nah, dapat dilihat hasilnya menggunakan program R seperti itu. Kemudian di bawahnya ada tampilan dari program R-nya. Nah, untuk selanjutnya itu ada diagram lingkaran. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut, diagram lingkaran dari nilai PTS kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan. Untuk di bawahnya itu sintak atau tampilan dari program R-nya. Kemudian selanjutnya ada histogram. Nah, dapat dilihat histogram dari data nilai yang kami angkat. Kemudian di bawahnya yaitu tampilan dari program R-nya. Next. Kemudian ada diagram batang dan daun. Dapat dilihat langsung tampilannya di program R seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada Kiki plot. Nah, dapat dilihat hasilnya seperti itu. Kemudian next. Nah, bawahnya adalah tampilan dari Kiki plotnya. Nah, berdasarkan hasil tersebut, titik-titik atau dots yang menyebar itu hasilnya ada di dekat garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas dapat dipenuhi. Untuk selanjutnya yaitu hasil analisis ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data dari nilai PTS kelas 9 SMP Negeri 3 Muntilan menggunakan program R. Dapat dilihat tampilannya yaitu seperti itu. Nah, untuk itu kita langsung aja ke program R-nya. Oke. Baik, teman-teman, kita langsung aja ke tampilan program R-nya, yaitu untuk yang pertama yaitu diagram batang. Nah, kita untuk sintaknya itu memakai bar plot. Kita akan coba run. Nah, kita coba run. Nah, dapat terlihat ya teman-teman, ini adalah hasil dari diagram batang dari data tersebut. Kemudian kita untuk sumbu horizontal yaitu ada nilai dan untuk sumbu vertikal yaitu frekuensi. Oke, kita kemudian akan lanjut. Oke, kita lanjut ke diagram garis. Nah, diagram garis yaitu menggunakan sintak plot dengan typo agar terlihat grafik garisnya. Nah, kita coba run. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, ini adalah grafik garis dari data nilai PTS kelas 9E SMP Negeri 3 Muntilan. Untuk di sini yaitu ada nilainya dan untuk yang sumbu vertikal ada frekuensinya. Oke, kita next ke diagram lingkaran. Nah, kita menggunakan pick round yaitu persentase dan tentang nilai. Kemudian untuk sintak diagram lingkaran yaitu ada pi. Nah, kita coba run. Nah, akan menghasilkan data diagram lingkaran seperti yang terlihat pada layar. Nah, ini sudah dalam bentuk persentase. Oke. Kita next ke histogram. Nah, untuk histogram yaitu menggunakan sintak his. Nah, kita coba run. Nah, akan menghasilkan data diagram histogram seperti yang terlihat pada layar ya teman-teman. Oke. Kita lanjut kepada diagram batang dan daun. Sebelumnya kita ke Excel dahulu untuk mengcopy data nilainya. Nah, kita copy. Nah, di sini kita menggunakan start element clipboard agar bisa tersimpan. Kita coba run. Nah, di sini ada terlihat data-datanya ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk sintak diagram batang dan daun yaitu menggunakan stem. Run.
Nah, dapat dilihat ini adalah diagram batangnya, kemudian ini adalah diagram daunnya dari data-data yang ada di atas. Kemudian kita lanjut kepada Kiki plot atau uji normalitas. Nah, kita juga menggunakan sintak Credelin. Nah, untuk uji normalitas yaitu Kiki plot menggunakan normalitas yaitu menggunakan Kiki norm dan Kiki line. Oke, kita coba apakah sudah di copy. Nah, sudah di copy, kemudian kita langsung aja di run. Run normalitas run. Nah, terlihat datanya, kemudian nah kita lihat Kiki normnya dan kemudian ada garis Kiki line. Nah, ini semakin titik-titik Kiki norm semakin mendekati garis, maka uji normalitas data-data tersebut sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada ukuran-ukuran data. Nah, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan sintak Credelin agar dapat tersimpan. Kita pertama sudah di copy, kemudian kita langsung aja di run. Nah, terlihat datanya, kemudian terlihat jumlahnya yaitu 1804, kemudian nilai minimalnya 26, nilai maksimalnya 88. Nah, kita masuk dalam ukuran data. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Untuk yang pertama, mean atau rata-rata itu 56,375. Kemudian ada median yaitu 55. Kemudian ada mode atau modus yaitu 73. Nah, kita masuk pada ukuran penyebaran, yaitu yang pertama ada variansi sebesar 370,4355. Kemudian yang terakhir ada simpangan deviasi atau standar deviasi atau simpangan baku yaitu sebesar 19,2467. Demikian penggunaan program R pada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran serta grafik dan diagram dari data nilai PTS kelas 9E tahun 2022-2023. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada penutup. Nah, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah kita lakukan, dapat terlihat ukuran-ukuran data dari ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran dari data nilai ujian tengah semester mata pelajaran matematika kelas 9E SMP Negeri 3 Munthilan. Nah, dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa masih banyak anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM dan hanya mendapatkan nilai rata-rata kelas sebesar 56,375. Nah, dari hal tersebut mengindikasikan bahwa matematika masih terpandang sulit di mata anak-anak. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya tindak lanjut secara mendalam agar nilai rata-rata ujian matematika siswa dapat meningkat. Nah, guru perlu melakukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik individu setiap siswa agar dapat menciptakan suatu model dan suasana pembelajaran yang sesuai, efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai nilai tuntas serta mengurangi pandangan bahwa matematika itu sulit. Nah, untuk selanjutnya, orang tua juga perlu melakukan pengawasan secara intensif kepada anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas dan menjaga dari efek negatif perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.